Selamat datang di Bijak News, Senin 24 Februari 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dikutip dari sebuah perbincangan pada Minggu 23 Februari mengatakan bahwa penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Masyarakat akhirnya percaya bahwa KPK berani menindak seorang figur nomor 2 di partai terbesar di Indonesia yang selama hampir 6 tahun tidak tersentuh hukum. Ini bukan sekedar penegakan hukum, tetapi juga simbol bahwa Indonesia yang selama ini dianggap gelap kini mulai terang, ungkapnya. Saat Hasto tidak ditahan, banyak yang menilai bahwa KPK masih berada di bawah tekanan politik. Namun, penahanannya kali ini membuktikan bahwa KPK dapat bertindak tanpa intervensi. Sangat disayangkan, Megawati sebagai seorang negarawan dan mantan presiden tampak lebih mementingkan kepentingan partainya dibandingkan dengan kepentingan hukum dan bangsa. Secara etika dan moral, ketika seorang sekjen partai telah ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya ia diberhentikan atau digantikan terlebih dahulu. Penahanan Hasto sebenarnya bisa menjadi momentum bagi PDIP dan partai lainnya untuk mendukung pengesahan undang-undang perampasan aset serta pengendalian uang kartel, tegasnya. Dengan jumlah kader legislatif yang besar, seharusnya Megawati bisa mengarahkan partainya untuk berperan aktif dalam memperkuat regulasi anti korupsi. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin apel siaga Jakarta di Waduk Pluit. Ia menekankan bahwa pengerukan harus dilakukan sebelum banjir terjadi agar Jakarta lebih siap menghadapi hujan dan pasang laut. Minggu 23 Februari. Beralih ke ekonomi, Indonesia memperkuat transisi energi dan ekonomi hijau melalui kolaborasi dengan Asia Zero Emission Community (AZEC) dalam pertemuan dengan Chairman JBIC Tadashi Maeda dan Ambasador AZEC Takio Yamada. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti inisiatif AZEC Minggu 23 Februari. Seputar hukum, seorang pria berinisial BM menjadi korban begal bersenjata di depan kantor Samsat Jatinegara, Jakarta Timur. Ia ditendang oleh para pelaku saat mengendarai motor hingga jatuh tersungkur. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 21 Februari dini hari ketika korban dipepet oleh dua motor metik yang dikendarai 4 pelaku. Informasi luar negeri, pada Sabtu 22 Februari, Gaza meluncurkan kampanye vaksinasi polio berskala besar dengan target mengimunisasi sekitar 600 anak Palestina di bawah 10 tahun. Kementerian Kesehatan Gaza meluncurkan kampanye vaksinasi polio setelah ditemukan jejak virus dalam sistem pembuangan limbah. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.